Pak Sungguh, langsung saja jawab. Apakah memang kalau Jokowi menerapkan program kerja 100 hari, takut tidak tercapai karena memang Jokowi sadar bahwa dirinya tersandra oleh tarik-menarik kepentingan di partai koalisinya, mungkin Pak Sungguh? Kami nggak melihat ya ada situasi seperti itu. Yang kami lihat bahwa Jokowi memandang teramat banyak yang harus diselesaikan, teramat banyak persoalan yang harus diselesaikan, dan itu butuh waktu semua. Oke. Sebenarnya pemerintah sudah punya target di dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang yang sudah disahkan. Di situ sebenarnya bisa dibaca program-program pemerintah, sudah jelas. Dan tadi Pak Emrus ya, kalau mau baca juga, di setiap kementerian ada program-program dan target yang jelas mengenai KIS, mengenai pembangunan tol, 3 tahun tidak selesai, menteri akan dievaluasi, kemudian Trans Jawa juga April ini harus selesai sampai Jakarta Semarang, kalau tidak menteri akan dicopot dan pimpinan proyek. Sebenarnya semuanya jelas. Cuman mungkin ada perbaikan dalam komunikasi ke masyarakat, karena mungkin masyarakat tidak setiap saat mengakses informasi yang ada di setiap kementerian atau lembaga. Namun pada faktanya kalau kita mau berlelah-lelah sedikit untuk datang ke kementerian atau mencoba informasi di websitenya, semua ada. RPJB sudah diselesaikan, APBN juga perubahan sudah dibahas di Bappenas, semua ada, saya pikir seperti itu. Dan kami melihat bahwa Pak Jokowi itu memandang program 100 hari jangan sampai memberikan janji-janji yang sebenarnya hal itu bisa ditepati dalam waktu lebih dari 100 hari. Jadi tidak harus 100 hari. Ini kan mengurus negara. Beliau sangat sadar ini bukan mengurus Solo, ini mengurus Indonesia. Makanya dengan pengalaman beliau memimpin di tingkat lokal, beliau memandang bahwa ini harus diselesaikan sepanjang periode beliau. Jadi tidak harus ada target-target, namun jelas ada progres. Ada progres, ada evaluasi, dan beliau mengatakan jika dalam 6 bulan para menteri, personil menteri tidak perform, maka akan ada reshuffle kabinet. Kalau kami menyebutnya retooling. Ya, diganti gitu. Bukan sekedar dicopot, ganti semua. Karena memang ekspektasi masyarakat terhadap Pak Jokowi sangat besar. Dan Pak Jokowi sangat sadar itu. Untuk itu kami yang selalu setia memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan semangat supaya jangan patah arang dulu. Pak Jokowi harus tetap bisa bekerja dan kita biarkan beliau mengimplementasikan semua janji-janjinya. Baik, kita tahan dulu Pak Sungguh, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Oke, baik. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Iya, halo, selamat malam. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Boni di Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Baik, Pak Boni silakan. Mau mengobrol dengan ketiga narasumber kami atau mungkin Anda ingin apa yang Anda lihat di 100 hari Jokowi dan JK menjabat? Iya, begini Pak, ini pertama yang perlu saya mau menyinggung untuk kedua narasumber dari Gerindra. Kami di Papua sangat bangga sekali untuk Pak Jokowi. Jadi untuk program 100 hari itu bukan bukan segampang membalik telapak tangan, Pak. Ya. Jadi kami sangat bangga sekali untuk Bapak Jokowi selaku presiden, dan kami di Papua memang mengidamkan presiden yang tipenya seperti Bapak Jokowi. Oleh sebab itu untuk kami sangat mengharapkan sekali untuk dari pihak DPR pun harus memberikan dukungan kepada Bapak Presiden Jokowi sehingga hasil pembangunan itu benar-benar dirasakan bukan hanya di daerah Jakarta atau di Pulau Jawa, tetapi istimewa untuk kami di orang-orang Papua. Di Papua itu harus menikmati hasil pembangunan itu sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Baik Pak Boni, itu saja. Ya.
Ya, terima kasih Pak Boni. Pak Riza mungkin Ya, lebih jadi- jelasnya Pak Boni menanyakan apa bentuk dukungan DPR terhadap pemerintah sekarang. Jadi kalau 100 hari, saya setuju tidak mudah seperti membalikan tangan. 100 hari itu tidak harus merealisasikan. Seperti tadi Pak Ramus betul, 100 hari itu bisa dimanfaatkan. Satu, membuat perencanaan yang baik secara komprehensif, bahkan bisa detail. Cukup 100 hari itu. Oke. Kedua, jangan membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Ketiga, dalam 100 hari itu membuat komitmen-komitmen yang lebih implementatif. Keempat, banyak sebetulnya yang bisa direalisasikan. Tentu tidak bisa 100 hari menyelesaikan jalan tol, membuat waduk, kita paham. Itu program-program mercusuar. Perlu waktu tidak hanya 1 tahun, bahkan 5 tahun. Kita sepakat itu. Begitu juga di Papua, 100 hari belum ada yang bisa dibangun. Orang jauh begitu, luas ya kan. Paling tidak 100 hari di Papua apa komitmen yang ingin dibangun, direncanakan, dianggarkan, ada komitmen seperti itu, diimplementasikan dalam bentuk perencanaan anggaran itu sudah bisa. Nah, yang jadi masalah 100 hari itu Pak Jokowi selain tidak berani punya komitmen dan janji dan target, itu Pak Jokowi tadi membuat kebijakan-kebijakan yang menimbulkan sakwa sangka. Tidak seperti komitmen awal. Beberapa pejabat umpamanya. Yang terakhir ini 9 one team press diisi oleh kalangan parpol. Itu satu yang menurut saya kurang elegan. Bukan salah, boleh itu. Gitu. Baik. Tapi itu satu yang bisa diperbaiki dalam 100 hari umpamanya gitu. Dan lain-lain ya, umpamanya yang bisa dibuat program-program 1 hari itu banyak yang bisa dilaksanakan. Baik Pak Emrus, terkait juga pernyataan Pak Reza, kendati Jokowi dipilih oleh PDIP, namun Jokowi tidak bisa mengontrol PDIP karena masih terbayang-bayang oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mungkin masyarakat menilainya memang Jokowi masih berada di bayang-bayang Megawati Soekarno Putri. Apakah itu benar mungkin? Saya sulit mengatakan benar atau tidak, tetapi analisis saya sebagai berikut, bahwa Jokowi ini adalah bukanlah orang partai yang kuat, yang tumbuh dari bawah. Artinya agak beda dengan SBY. SBY itu adalah orang kuat di Demokrat. Dia pemenang pemilu. Dan artinya bahwa pengaruh SBY itu sebagai presiden sangat kuat gitu ya. Berbeda dengan Joko Widodo. Karena Joko Widodo bukanlah orang kuat di partai. Itu diusung dan kita harus tahu betul bahwa dia menjadi presiden, calon presiden atas persetujuan Megawati. Saya hanya bisa katakan bahwa dari aspek politik no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Gitu ya. Oleh karena itu saya pikir bahwa kepentingan-kepentingan politik yang mengusung dia, baik secara pribadi maupun secara partai, tetap mewarnai berjalannya pemerintahan Joko Widodo. Kita lihat suatu contoh sederhana. Kemarin pelantikan kabinet diundur. Artinya itu suatu bukti bahwa ada kepentingan yang masih harus diselesaikan. Artinya di situ bisa kelihatan bahwa Joko Widodo tidak mandiri secara 100%. Dia harus mempertimbangkan partai-partai pengusungnya. Bagaimanapun. Kenapa? Kalau nanti partai pengusung ini dia ditinggalkan begitu rupa, kekuatan di parlemen dia harus perhitungkan juga. Sementara KMP boleh dikatakan tidaklah barisan beliau. Oleh karena itu, bahwa selalu saya mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan politik itu mewarnai keputusan-keputusan kebijakan Jokowi. Berbeda kalau memang kemarin itu presidennya adalah Megawati. Dia adalah orang yang sangat dihormati di PD Perjuangan. Jadi apapun keputusan yang dilakukan akan dihormati semua keseluruhan partai PD Perjuangan. Karena dia termasuk orang yang boleh dikatakan yang sangat dihormati, yang berpengaruh. Beda dengan Joko Widodo. Oleh karena itulah bahwa saya pikir Joko Widodo pasti mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politik baik dari sudut partai pengusung maupun orang-orang tertentu secara individu yang selalu saya sebut dalam diskusi-diskusi saya yang saya sebut sebagai kingmaker. Kingmaker ini adalah mempunyai pengaruh. Saya tidak bisa sebut namanya. Seperti Pak Emrus, kalau saya salah mohon dikoreksi bahwa kali ini kali pertama partai koalisi pemenang di pemerintahan tidak menguasai di legislatif, gitu kan? Apakah ini bagaimana kontrol parlemen presiden terhadap legislatif mungkin? Saya pikir kalau memang para parlemen kita yang di DPR itu adalah negarawan, saya kira akan baik. Tetapi kan belum tentu para parlemen kita itu adalah negarawan. Justru saya mengamati di parlemen itu banyak politisi. Artinya bahwa yang berbahaya itu nanti ketika parlemen itu selalu berpikir, selalu tidak setuju
apapun kebijakan pemerintah itu yang berbahaya, tentu dengan berbagai dalih, gitu ya. Selalu akan teman-teman di DPR mengatakan, yang berada di oposisi akan mengatakan, oh kita dukung kalau itu yang bagus. Itu adalah di permukaan. Tetapi apakah di belakang layar tetap seperti itu, gitu ya? Nah, oleh karena itu dari sudut demokrasi, karena memang Joko Widodo tidak menguasai kursi di parlemen, artinya dia akan mengalami hambatan-hambatan di sana. Berbeda kalau memang menguasai. Oleh karena itu saran saya kepada Joko Widodo, dengan jumlah koalisi Indonesia hebat, walaupun itu ditiadakan sekarang, kalau boleh, seharusnya sudah merangkul 2 partai lagi. Kalau dia merangkul 2 partai lagi, dia akan kuat di parlemen, sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dikeluarkan oleh Joko Widodo akan disambut baik yang ada di parlemen, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika ini nanti tetap seperti ini, Joko Widodo ke depan akan mengalami suatu kritik atau katakanlah tanggapan dari parlemen-parlemen yang ada tidak di kubu dia. Karena apa? Karena politik itu tidak lepas dari bagaimana memperoleh, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dan kedua, bahwa tidak ada pemerintahan yang sempurna. Joko Widodo tetap manusia, dia punya kelemahan. Nah, ketika kelemahan ini muncul, itu selalu saya katakan dalam tanda kutip, secara politik bisa digoreng, gitu ya. Sedemikian rupa, sehingga dia akan mengalami hambatan. Baik, Anda setuju Pak Sunggul yang dikatakan Pak Emrus ketika posisinya adalah partai koalisi pemenang pemerintahan tidak menguasai legislatif, seperti Pak Riza ini kan tergabung dalam koalisi Merah Putih yang menguasai legislatif, apakah itu merupakan ancaman jalannya pemerintahan Jokowi secara efektif mungkin Pak Sunggul yang seperti Pak Emrus katakan? Begini ya, Jokowi ini kan terpilih karena memang suara rakyat. Baru sekali ini pemilu partisipasi rakyat sangat besar, begitu masif. Dan kebanyakan dimenangkan oleh suara rakyat yang notabene mungkin bukan anggota partai. Yang akhirnya ada legislatif di DPR. Saya yakin, saya hakul yakin bahwa setiap program Presiden Jokowi yang berpihak kepada rakyat banyak, DPR dia, koalisi manapun atau dari partai manapun pasti mendukung. Mereka juga tidak mau terlihat bodoh gitu loh. Begitu ada program yang sangat bagus, mengutamakan rakyat banyak, terus DPR tidak dukung, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Semua common sense, semua pakai akal sehat. Selama program itu untuk rakyat, pasti DPR dukung. Kami tidak melihat seperti itu. Dan buktinya sampai sekarang juga tidak ada gangguan berarti dari DPR terhadap pemerintahan Jokowi JK. Artinya apa? Artinya baik rakyat maupun DPR sampai saat ini melihat pemerintahan Jokowi masih on the right track. On the right track, tidak ada masalah. Bahwa ada ada sedikit di sana masalah, sedikit di situ masalah, itu adalah lumrah. Jangankan dalam bernegara, dalam berumah tangga pun selalu ada masalah. Jadi kami melihat itu masih dalam hal yang wajar, dan kami yakin DPR RI pasti melihat ini program baik atau tidak kepada rakyat. Dan kalau baik, sepanjang baik, DPR pasti dukung. Baik, luar biasa. Kalau kemarin kebijakan Pak Jokowi yang sangat mencengangkan mungkin naiknya harga BBM. Pak Riza, Anda sebagai anggota perwakilan rakyat, apa jeritan rakyat? Tapi jangan dijawab dulu Pak Riza, kita harus break sejenak pemirsa, ada berita masih akan terus berlanjut saja di pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.